Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita dan kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian, melalui penyembahan. Terlebih boleh mendengarkan firman-Mu yang memberkati setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau mengawali hari ini. Haleluya, amin. Kita mau satukan hati kita. Kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dengan segenap hati kita mau nyatakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami berterima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Sikiara lama ya ralabo, sikiara lama ya ralabo, sikiara lalabo. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap puji-pujian kami. Bila setiap puji-pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan pengharapan dalam Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Untuk tema di bulan ini, Kristus adalah pengharapan. Seperti yang sudah kita terima melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa pengharapan menurut KBBI itu ada 3. Yang pertama, sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga adalah arti pengharapan adalah orang yang diharapkan atau dipercaya. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia pasti mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita berharap kita menjadi orang yang berbahagia, kita berharap menjadi orang yang diberkati, kita berharap panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita harapkan atau yang kita inginkan, dan pasti menginginkan sesuatu yang terbaik, yang baik. Namun Bapak Ibu Saudara, kadangkala kenyataannya seringkali apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Nah, pagi hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan bisa kita dapat atau bisa kita miliki. Yang pertama, mari kita belajar memahami bahwa pengharapan sebagai suatu proses. Kita akan sama-sama membaca di dalam Roma 5 ayat 2 sampai 5. Roma 5 ayat 2 sampai
Kita mau baca bersama-sama. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita pelajari dari apa yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa urutan di dalam ayat ini adalah kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, ketekunan akan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, karena pengharapan tadi di akhir ya. Jadi pertama, pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan dan bukan terjadi seketika, namun melalui proses. Untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui beberapa hal. Ada kesengsaraan yang tadi, kesengsaraan akan menimbulkan kemampuan untuk bertahan dari berbagai pergumulan hidup, menimbulkan ketekunan, dan ketekunan diuji sehingga berbuah akan pengharapan. Urutan yang kita lalui untuk memahami bahwa pengharapan sebagai proses. Kalau di hari Minggu ketika kita ibadah raya, kita juga sudah mempelajari di dalam Roma 15 ayat 13 sebagai ayat emas kita di bulan ini. Untuk mengingatkan kembali, kita akan belajar membaca kembali. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan diletakkan bukan di depan, tetapi di belakang melalui banyak proses. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan bisa kita miliki? Yang pertama, kita harus memahami bahwa pengharapan sebagai proses. Dan yang kedua, yaitu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, ketika kita berharap pada manusia, pada mungkin kekayaan atau kekuatan kita, atau jabatan kita, atau kemampuan kita, ataupun hal yang lain, ini bisa mengecewakan kita. Kadangkala orang yang begitu kita percayai bisa mengecewakan kita. Ketika seseorang berjanji kepada kita dan kita berharap janjinya ditepati, tapi kenyataannya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan menjadi kecewa. Kita berharap kepada manusia, seringkali kita mendapatkan kekecewaan. Nah, di pagi hari ini mari kita
letakkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan yang tidak mengecewakan adalah Tuhan. Mari, jika mungkin selama ini kita masih sering tidak menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, mari di pagi hari ini kita sama-sama kembali menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, satu-satunya pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang intinya di pagi hari ini adalah bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan bisa kita miliki. Yang pertama, kita memahami bahwa pengharapan sebagai suatu proses, dan yang kedua adalah meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita datang dalam Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh bersekutu dan kami belajar meletakkan pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan sertai kami, tuntun kami sepanjang hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh diberkati melalui pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kini tiba saatnya saya akan menyampaikan info sepekan MCC. Hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sorenya kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari Bapak Saudara, kita akan tutup dan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh menerima banyak sekali berkat-berkat dari Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan bekali dengan firman-Mu, Tuhan bekali dengan berkat-berkat-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di hari ini, dari pagi hingga petang nanti, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya aktivitas kami dari pagi hingga petang nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.